5 penyakit paru-paru yang berbahaya. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Mbah Sains, channel yang membahas semua masalah kesehatan Anda. Pada video kali ini kita akan membahas tentang penyakit paru-paru yang berbahaya. Jadi simak video ini baik-baik. Jika Anda atau kerabat ada yang mempunyai gejala atau sudah menderita penyakit tersebut, semoga pembahasan kali ini menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua. Tetap stay tune di channel Mbah Sains ya. 1. Tuberkulosis atau TBC. Tentunya Anda sudah tidak asing dengan TBC atau tuberkulosis adalah penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini termasuk penyakit yang menular. Penularannya bisa melalui udara, kontak dengan penderita TBC. Gejala-gejala TBC antara lain: sesak nafas, batuk kronis lebih dari 2 minggu, berkeringat di malam hari, batuk berdarah, dan penurunan berat badan. Jadi jika Anda atau keluarga mempunyai gejala seperti di atas, sebaiknya langsung menghubungi dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut. 2. Pneumonia atau paru-paru basah. Penyakit paru-paru yang berbahaya kedua yaitu pneumonia atau lebih dikenal dengan istilah paru-paru basah. Adalah kondisi di mana terjadi inflamasi atau peradangan akut jaringan paru yang disebabkan oleh mikroorganisme atau Mycoplasma pneumonia, virus influenza, respiratory syncytial virus RSV, dan SARS-CoV-2, bakteri Streptococcus pneumoniae, dan jamur. Gejala-gejala umum pneumonia antara lain: demam tinggi, suhu tubuh mencapai lebih dari 38 derajat Celcius, dada terasa sakit dan sulit bernapas karena paru-paru berisi cairan dan nanah, penurunan nafsu makan, berkeringat, menggigil, serta nyari otot dan sendi. Periksaan awal untuk penderita pneumonia yaitu tes darah, ronsen dada, dan tes dahak. Jadi jangan abaikan jika Anda mengalami salah satu atau beberapa gejala di atas. 3. Asma. Asma adalah kondisi kesehatan di mana penderitanya mengalami kesulitan bernafas karena terjadi penyempitan saluran pernapasan. Asma merupakan penyakit paru-paru yang umum terjadi karena bisa diderita semua golongan usia baik muda maupun tua. Penyakit ini belum diketahui penyebab pastinya, namun beberapa faktor pemicu asma antara lain asap rokok, alergi dingin, alergi debu, bulu hewan dan serbuk sari, paparan zat kimia maupun virus. Beberapa gejala asma antara lain sesak nafas dan dada terasa terikat, batuk terutama pada malam hari, gelisah, badan lemas dan lesu, nafas berbunyi menyi. 4. Bronkitis. Penyakit paru-paru yang perlu diwaspadai selanjutnya adalah bronkitis. Bronkitis adalah kondisi kesehatan di mana terjadi peradangan pada saluran bronkus atau saluran penghubung tenggorokan atau trakea dengan paru-paru. Secara umum penyebab bronkitis adalah infeksi oleh virus dan bakteri rhinovirus, adenovirus, influenza A dan B, parainfluenza, coronavirus, respiratory syncytial virus atau RSV, serta beberapa bakteri Mycoplasma pneumonia, Chlamydophila pneumonia, Bordetella pertussis. Beberapa gejala bronkitis akut yang perlu diwaspadai antara lain nyeri dada, sakit kepala, pilek, dan sakit tenggorokan, batuk kering maupun berdahai, serta demam. 5. Emfisema. Selanjutnya penyakit paru-paru yang perlu diwaspadai adalah emfisema. Emfisema adalah penyakit yang menyerang organ paru-paru sampai mengalami kerusakan. Kerusakan ini terjadi pada kantong udara paru-paru atau alveolus. Emfisema termasuk salah satu penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Penyebab emfisema adalah kebiasaan merokok selama bertahun-tahun. Gejala umum yang dialami penderita emfisema antara lain rasa sesak dada dan sulit bernafas, batuk, bibir dan kuku membiru, penurunan berat badan dan penurunan nafsu makan. Nah, itulah 5 jenis kelainan atau penyakit pada paru-paru yang perlu diwaspadai. Bagaimana pendapat kalian tentang video di atas? Jika punya pengalaman,
Dengan salah satu kelainan di atas bisa share di kolom komentar ya, agar kita sama-sama belajar dan bisa mencegah penyakit tersebut. Pola hidup sehat adalah kunci agar organ kita juga sehat, terutama paru-paru ini, dan berhenti merokok sebelum terlambat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing